Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokarto yang saat ini telah memasuki episode ke-42 dengan judul Rumeksa ing Wengi. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan bahwa para Amirul Amri Kasultanan Demak Bintoro yang dipandikani Kanjeng Sunan Kudus dan Kanjeng Sunan Kalijaga telah menetapkan putra tertua Sultan Trenggono yang bernama Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto dinobatkan menjadi Sultan Demak Bintoro keempat, menggantikan ayahandanya Sultan Trenggono yang gugur di Panarukan. Namun sampai kurun waktu 1,5 tahun rencana pelantikan itu pun tertunda-tunda karena Bagus Mukmin mengelak dan merasa tidak mampu untuk menjadi pemimpin di Keraton Demak Bintoro. Hal itulah yang membuat kecemasan dan kegundahan para waliul amri karena sangat mengkhawatirkan Keraton Demak Bintoro terjadi kekosongan kepemimpinan. Sunan Kalijogo kembali menjelaskan pandangannya. Ia memaparkan pendapatnya mengapa lebih memilih cara berkeliling pedesaan dengan langsung bertemu dengan kalangan rakyat jelata. Sebuah kerja dakwah yang telah dilakukannya sejak diangkat menjadi anggota Waliul Amri di usia 25 tahun silam. Ia berpindah-pindah menjadi ulama lelana atau ulama pengembara di pedalaman tanah Jawa. Sejak dari Rembang, kemudian Purwodadi, Salatiga, Tembayak, Kajoran, Baglen, Kebumen, Banyumas, hingga akhirnya sampai di Cirebon dan lama menetap di Kalijaga. Karena dalam pemikirannya mendirikan pesantren hanya bersifat menunggu santri yang datang, sementara para santri yang datang biasanya berasal dari keluarga yang telah memiliki ketertarikan pada Islam. Padahal di tanah Jawa justru masih lebih banyak orang-orang yang belum tahu ajaran Islam. Karena ketidaktahuan itulah menjadikan mereka tidak tertarik untuk mengirimkan anak-anaknya ke pesantren. Usia kesultanan ini telah lebih
lebih dari setengah abad. Kalau tetap meninggalkan rakyat pedalaman, jangan salahkan mereka. Kalau mereka pun meninggalkan kesultanan, inilah yang sangat mengkhawatirkan, ucap Kanjeng Sunan Kalijaga di hadapan putranya yang bernama Sunan Muria, juga cucu dari Sunan Giri Gajah yang bernama Sunan Giri Pratikal. Sunan Muria yang telah memahami pandangan ayahnya terus menyimak penuturannya, dan itu pula yang tengah dilakukan oleh Sunan Giri. Lelaki muda cucu Sunan Giri Gajah itu pun sepakat dengan yang disampaikan Sunan Kalijogo, dan seperti sebuah kesepakatan, mereka pun membagi tugas dalam melakukan penyebaran Islam. Sunan Muria tetap berdiam di Muria dengan menjaga penyebaran Islam yang telah berlangsung di daerah pesisir. Daerah hasil penyebaran Islam yang telah dimulai sejak zaman Raden Patah masih menjadi Sultan Demak. Sedangkan Sunan Kalijogo tetap pada pilihannya untuk makin luas menyebarkan Islam ke daerah-daerah pedalaman. Saya sebenarnya awalnya tidak ingin mendirikan pesantren, karena waktu itu telah ada pesantren Demak peninggalan Raden Patah. Tapi dengan makin tuanya usia, saya makin merasa tak mampu lagi kalau harus berkeliling sendiri. Maka pembangunan pesantren ini untuk mendidik para pemuda menjadi penerus saya. Karena dalam perkembangannya, pesantren Demak pun lebih mengajarkan santri untuk menjadi pedagang. Maka di pesantren Kadilangu ini, mereka saya didik dengan cara berbeda. Mereka saya ajarkan untuk menjadi seorang petani, hingga kelak bisa masuk ke seluruh pedalaman, mendatangi rakyat dengan mengajari cara bertani yang menguntungkan, selain mengajarkan ajaran-ajaran keislaman, ucapnya Kanjeng Sunan Kalijaga tegas. Dan Sunan Giri hanya memilih tempat yang lain yang belum tersentuh oleh para ulama sebelumnya. Ia memilih menyebarkan ajaran Islam ke luar tanah Jawa. Santri-santri Giri yang sudah dianggap lulus ia kirimkan ke seluruh kepulauan Nusantara, ke arah barat menuju tanah Minangkabau, Jambi, dan Palembang di Nusa Andalas, menyeberang ke utara menuju Kutai dan Indrapura, dan jauh meluncur ke timur menuju Maluku, Ternate, Tidore, Hima, hingga itu. Maka bagaimanapun pemerintahan Demak ke depan harus benar-benar memikirkan persoalan di pedalaman. Karena kalau tidak, kekuasaan yang menjadi amanat para ulama tak akan bisa mensejahterakan rakyatnya.
seakan pohon besar yang tanpa akar. Itulah yang sebenarnya harus segera kita pikirkan sebagai bahan pertimbangan, tegas Sunan Kalijaga kemudian. Sunan Giri kembali tersenyum mendengar penegasan yang juga telah disampaikannya pada 1,5 tahun silam itu. Ketika keduanya berbincang untuk mencari sosok sultan yang tepat memimpin Demak Bintoro ke depan. Waktu itu Sunan Kalijogo baru saja bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang meminta pertimbangannya tentang rencana penyerangan yang tengah dipersiapkan. Jadi semestinya kita tidak perlu lagi memperkuat barisan prajurit untuk menggempur Belambangan, Malaka atau mana saja, karena kesungguhannya di dalam Kesultanan ini telah terjadi kelemahan yang seolah tak terlihat mata. Pada masa pemerintahan sebelumnya, tenaga kita habis untuk perang. Kita perangi dimanapun perangi berada. Saya bukannya tidak setuju dengan pandangan Sunan Gunung Jati dan Sunan Kudus yang beralasan bahwa serangan dari luar merupakan ancaman. Tapi ketika di dalam sendiri terdapat kelemahan, peperangan keluar sebenarnya hanya sia-sia saja. Ibarat gajah di pelupuk mata tak tampak. Semut di seberang lautan kita ributkan. Saya benar-benar prihatin kalau Demak ke depan tak menghentikan serangan-serangan yang sesungguhnya yang tak menguntungkan tersebut. Karena yang harus segera kita pikirkan adalah bagaimana memantapkan ke dalam dulu. Mensejahterakan rakyat tanah Jawa adalah pemikiran utama yang harus segera dilaksanakan. Demikian penegasan Kanjeng Sultan Kanjeng Sunan Kalijaga kepada kedua tamunya yang tengah menyimak dan setia mendengarkan. Dan menurut Sunan Giri yang diajak berbincang, semua permasalahan itu bermuara dari belum adanya sultan yang berkuasa. Seorang raja yang akan menentukan arah kebijakan kesultanan. Kanjeng Rama Sunan, maka kedatangan saya kali ini sebenarnya adalah untuk menegaskan yang kemarin sudah kita bahas, Romo, soal pelantikan Nak Mas Mukmin. Sunan Giri pun membuka pembicaraan yang telah ia simpan sejak di Giri Kedaton. Kanjeng Romo Sunan, karena sampai sekarang sudah 1,5 tahun kosong kepemimpinan di Demak Bintoro, sebuah keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Kanjeng Romo Sunan, sementara Sunan Muria yang duduk bersila di sampingnya kemudian berkata, "Injih Kanjeng Romo Sunan,
kemarin kami juga telah berembuk waktu datang ke Giri Kedaton. Intinya kalau Sultan Demak berhalangan, harus kita angkat seorang patih Amangku Bumi. Dialah yang akan menjadi pendamping sekaligus pelaksana pemerintahan. Dan kita bisa bahas malam ini untuk mencari sosok yang tepat menjadi pendamping Nak Mas Bagus Mukmin. Demikian penegasan Sunan Muria kepada ayandanya Sunan Kalijaga. Dan malam purnama pun makin larut. Angin yang berembus dari perbukitan di sekeliling pesantren Kadilang mulai menebarkan hawa dingin. Namun pembicaraan di tengah pendopo Balairum yang baru dibangun itu seolah makin hangat. Ketiga ulama yang tengah berbincang saling berbicara dengan penuh semangat. Sunan Gunung Jati kemarin mengusulkan Pangeran Timur menjadi Senopati Ageng. Tentu dengan pertimbangan untuk melakukan penyerangan terhadap Malaka. Ujar Sunan Kalijaga memberikan tanggapan. Lalu Patih Mangkubuminya Romo? Tanya Sunan Muria kemudian. Itu juga harus menjadi pertimbangan, karena Patih Wonosalam sendiri telah makin tua. Harus segera ada penggantinya. Dalam pembicaraan kemarin kami mengusulkan Nak Mas Pamekas sebagai patih bagi Sultan Mukmin. Jadi kalaupun Sultan tak bisa mengerjakan tugasnya, telah ada pembantu-pembantunya yang siap menggantikan. Hingga tak ada lagi alasan untuk menunda pelantikan. Ketiga ulama itu terdiam semua, tengah berpikir keras tentang masalah yang sama, mencari sosok yang tepat untuk diberi mandat dan amanah. Tak terasa malam telah beranjak menuju dini hari. Kokok ayam jantan telah terdengar beberapa kali, seakan mengusir bulan yang telah semalaman menyinari bumi. Sementara dari arah pelataran irama gending yang ditabuh masih terus mengalun pelan, menebarkan kedamaian bagi para pendengarnya yang mendengarkan dengan penuh perasaan. Dan sebuah kidung dandang gulo tengah kembali dilantunkan. Ono kidung rumaksa ing wengi, teka hayu luputa ing lara, luputa bilahi kabeh. Jim setan datang purun paneluhan tanono wani. Mewah panggawe Allah
wong lupa geni ateman tirta maling ado tan ana ngarake mami tutupan sirno. Demikian saudara, kita sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.